Kita akan bahas nama alatnya adalah air fryer ya. Air fryer di mana alat ini nih sering kali ditanyain ke saya bahwa apakah kalau misalnya kita program diet terus kita menggunakan air fryer itu bisa membantu dalam proses program diet kita. Oke, pertama-tama teman-teman yang harus kita garis bawahi di sini adalah untuk bisa mendapatkan hasil dari yang namanya program diet, prinsip pertama yang harus kita penuhi adalah defisit kalori. Nah, itu yang harus kita jadikan satu pondasi dasar dulu ketika kita bertanya apakah program diet kita akan berhasil atau tidak. Nah, setelah kita bahas dan kita paham bahwa yang namanya untuk berhasil itu butuh pondasi defisit kalori, maka kita mulai menghubungkan konsep defisit kalori ini dengan konsep air fryer. Air fryer itu kan digunakan, mohon maaf kalau misalnya saya salah, digunakan untuk alternatif pengganti pengolahan jenis makanan, ya. Dan salah satu yang bisa digantikan adalah penggunaan minyak goreng yang katanya kalau kita pakai air fryer itu nggak perlu lagi ditambahin minyak, ya. Dan maka dari itu kita bisa mengambil benang merahnya yang dimana kalau misalnya kita menggoreng makanan dengan minyak yang jelas banget kalorinya tinggi, maka kalau kita menggunakan air fryer, secara otomatis penggunaan minyak akan berkurang. Sehingga kalori yang berlebihan atau potensi kalori yang berlebihan dari minyak yang kita gunakan untuk menggoreng, otomatis juga akan berkurang. Jadi ya teman-teman bisa tarik kesimpulan. Apakah bisa digunakan untuk program diet? Jawabannya bisa. Tapi kita nggak akan bahas itu aja. Kita akan bahas, jadi sebenarnya air fryer ini nih pro dan kontra juga teman-teman. Saya lihat di artikelnya. Ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang hati-hatilah segala macam. Nah, kita akan bahas pagi hari ini. Jadi saya ketemu artikel, sebentar saya buka dulu artikelnya. Mana artikelnya ya? Guys. Oke. Nah, jadi teman-teman, air fryer ini katanya itu salah satu manfaatnya adalah dibandingkan dengan metode memasak lainnya, menggoreng melibatkan perpindahan panas yang lebih cepat. Kalau misalnya kita menggoreng. Nah, suhu rata-rata menggoreng itu adalah 175 derajat Celcius sampai dengan 195 derajat Celcius. Di mana teman-teman harus garis bawahi, ini merupakan temperatur tinggi yang saat kita menggoreng itu bisa menyebabkan kerusakan protein dan karamelisasi karbohidrat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman, ada banyak teknik menggoreng di luar sana. Grill, terus sautening, diungkep, direbus. Nah, menggoreng adalah salah satu teknik pengolahan masakan. Akan tetapi, ketika kita menggunakan suhu yang terlalu tinggi pada saat kita menggoreng, secara tidak langsung kita merusak protein dan melakukan yang namanya proses karamelisasi karbohidrat. Dampaknya apa? Nah, dampaknya adalah kalau teman-teman melakukan proses pemasakan yang di mana teman-teman hanya mendapatkan rasa tapi teman-teman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, otomatis teman-teman hanya sekedar makan. Nah, itu kalau kata Adera itu kita tuh makan sekedar makan doang. Kita nggak dapetin lagi nutrisi dari makanan tersebut. Yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh teknik menggoreng yang keliru yang kita gunakan. Nah, jadi teman-teman ada juga nih dibilang di artikel ini, hasil reaksi Maillard itu menyebabkan cita rasa makanan yang digoreng jadi enak, ya, renyah dan aromanya khas. Wah, pantesan kita agak-agak gimana gitu dengan gorengan ya. Yang dimana
hal ini secara tidak langsung juga menyebabkan berkurangnya zat gizi. Nah, konsumsi ayam goreng meningkatkan resiko kanker. Sekali lagi, bukan menyebabkan. Teman-teman harus bisa bedain antara eh, apa namanya kepastian ya sama meningkatkan resiko. Jadi bukan berarti kalau misalnya teman-teman nggak makan ayam goreng, terus teman-teman nggak bisa kena kanker atau apa. Enggak. Tapi dengan teman-teman makan ayam yang digoreng, itu meningkatkan resiko kanker karena produksi senyawa karsinogenik seperti akrilamida dan polisiklik aromatik hidrokarbon yang bisa didapat ketika teman-teman melakukan proses penggorengan. Nah, jadi apapun yang teman-teman lakukan pada saat teman-teman menggoreng itu secara tidak langsung meningkatkan resiko kanker, ya, meningkatkan resiko kanker. Dan teman-teman air frying atau air fryer ini ngetren nih, ya, ngetren banget. Bahkan fun fact-nya teman-teman, istri saya juga beli air fryer, ya, waduh. Air fryer ini sekarang teman-teman dijadikan sebagai metode pengganti menggoreng konvensional. Wah, jadi semua ibu-ibu rumah tangga kalau ngerasa pengen up to date, maka harus ada air fryer di rumahnya. Ya. Nah, jadi air fryer ini yang prosesnya itu menggunakan minyak yang sedikit atau jarang juga bisa menggunakan minyak yang disebarkan oleh aliran udara panas. Rata-rata perpindahan panas jadi konstan antara udara dan bahan makanan. Teknologi ini kadang-kadang bisa menurunkan 90% kandungan minyak dan 77% akrilamida pada bahan makanan. Sekali lagi, akrilamida adalah salah satu penyebab timbulnya kanker di tubuh kita. Jadi zat karsinogenik, dan air fryer secara tidak langsung itu membantu mengurangi timbulnya akrilamida dan penggunaan minyak sampai 90%, teman-teman. Dan hasil gorengannya itu biasanya crispy di luar dan lembut di dalam, ya kan? Yang teman-teman yang punya air fryer, teman-teman juga pasti relate dengan perkataan saya kan. Jadi di luarnya tuh kayak kita menggoreng, tapi di dalam tuh masih lembut gitu. Ya, jadi penelitian ini teman-teman itu menyatakan tentang produksi akrilamida atau zat karsinogenik ketika kita menggoreng dan ketika kita menggunakan air fryer. Yang ternyata hasilnya luar biasa teman-teman. 90%, 70%. Dan teman-teman semua, kenapa bisa timbul akrilamida? Akrilamida itu adalah senyawa karsinogen yang dibentuk dari akrotein. Akrotein itu apa? Akrotein itu adalah hasil dari proses pemanasan lemak di suhu tinggi, teman-teman. Jadi kalau lemak kita panaskan di suhu tinggi, itu akan timbul yang namanya akrotein. Yang akrotein ini bisa terbentuk zat karsinogenik namanya akrilamida. Ya, jadi pada ayam yang kita goreng itu biasanya mengandung akrilamida tuh yang tertinggi, kemudian disusul paha ayam, kemudian disusul dada ayam. Jadi kalau teman-teman suka menggoreng bagian-bagian dari makanan, terutama ayam, itu yang paling tinggi adalah yang paha, yang paling rendah adalah dada ayam. Nah, saya pakai air fryer, tapi hasilnya saya lebih suka dengan cara memanggang pakai teflon. Yes, bebas, betul banget, KR-nya Calvin. Kalau saya nggak suka pakai air fryer karena air fryer listriknya, wattnya mahal. Jadi teman-teman, kita nggak bahas tentang kesukaan kita menggunakan teknik masak, tapi kita di sini fokus dengan yang namanya sebenarnya air fryer itu bisa nggak sih bantu program diet kita? Apakah dia adalah salah satu kebutuhan wajib atau kayaknya ya nggak pakai air fryer juga nggak masalah? Oke, mari kita mulai. Itu tadi sekedar ininya doang, intermezzonya doang. Sekarang
Mari kita buka itu ya teman-teman. Artikelnya, artikel yang membahas tentang air fryer. Ya, ini terutama buat teman-teman yang sering bertanya, jadi teman-teman bisa menyimak artikel pada pagi hari ini. So, artikelnya ini berjudul tentang Is cooking with an air fryer is healthy? Nah, kan dari judulnya aja udah ketebak tuh. Kalau misalnya kita pakai air fryer, sehat nggak sih? Nah, kan sering langsung kita bahas hari ini, ya teman-teman semua. Nah, jadi terbitan di tahun 2022 di tanggal 3 Mei, teman-teman, ya. Air fryer is healthy ini, dan advertised as a healthy, guilt-free way to enjoy your favorite fried food, air fryer has become a popular kitchen appliance. Betul, ya. Diawali dari yang namanya tagline tidak perlu menggunakan minyak, terus diiklankan bahwa minyak itu berbahaya, ya. Terus sehingga dibutuhkan suatu alat yang namanya air fryer. Dan kamu bisa menikmati makanan favorit gorenganmu dengan menggunakan air fryer tanpa perlu menggoreng menggunakan minyak. Nah, itu advertise-nya. Itu iklannya kan, teman-teman. Ya, many claim that they help lower the fat content of popular foods like french fries, chicken wings, empanada, and fish sticks. Dan masih banyak lagi orang-orang yang ngeklaim bahwa kalau kita menggunakan air fryer itu secara tidak langsung bisa menurunkan kadar lemak di makanan tersebut. Menarik sekali ya bahasa iklannya. Tapi kita akan lihat nanti apakah itu betul atau ternyata keliru. Ya, but just how healthy is cooking with air fryer? Itu kan pertanyaan kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita masak dengan air fryer, apakah masakan kita itu sehat atau jangan-jangan nggak lebih baik dibanding kalau kita menggoreng dengan menggunakan minyak? Oke, dan artikel ini akan melihat dengan disertai bukti-bukti ilmiah. Wah, sekali lagi kita banyak sekali di luar sana teman-teman kita yang seringkali berbicara, mengambil kesimpulan, kemudian menyampaikan tanpa mengecek apakah sumbernya valid atau enggak. Nah, pagi hari ini kita nggak mau nih menyampaikan atau membahas sesuatu yang nggak valid atau nggak ada sumber ilmiah pendukungnya. Dan artikel ini itu alhamdulillah teman-teman ada sumber pendukungnya. Jadi setidaknya apa yang kita sampaikan dan diskusi pada pagi hari ini masih valid lah ya. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya air fryer itu apa sih dan bagaimana cara dia bekerja? An air fryer is popular kitchen appliance used to make fried food such as meat, pastry, and potato chips. Ya, banyak orang yang menggunakan air fryer dengan alasan simple, praktis, nggak perlu minyak goreng. Ya, it works by circulating hot air. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa air fryer ini menggunakan udara panas yang berputar di dalamnya. Ya, around the food to produce a crunchy, crispy exterior. Jadi di luarnya itu jadi crispy nanti teman-teman. Ya, gara-gara udara panas yang berputar di dalam air fryer-nya. Dan this also result in a chemical reaction known as the Maillard reaction. It occurs when an amino acid and a reducing sugar react in the presence of heat and leads to alteration in the color and flavor of foods. Dan ternyata teman-teman, kalau kita menggunakan yang namanya minyak goreng, itu ada namanya reaksi Maillard. Teman-teman bisa searching atau Google reaksi Maillard, yang dimana reaksi Maillard ini itu bisa ngebuat yang namanya asam amino dan pengurangan kadar gula di air fryer yang kita gunakan. Ya, jadi air fryer ini ternyata sangat membantu dalam proses mempertahankan rasa makanan dibanding kalau kita menggunakan minyak goreng. Nah, ya, air fried food are thought as a healthy alternative to deep fried food thanks to their lower content of fat and calories. Dan ternyata di artikel ini dikatakan bahwa terima kasih air fryer sebagai alternatif sehat dari pengganti deep fried food.
Jadi kita bisa lihat nih, ternyata bahwa sebenarnya menggoreng itu, kalau saya lihat, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita menggunakan teknik menggoreng deep fried. Deep fried itu apa? Deep fried itu adalah ketika teman-teman menggunakan minyak goreng sampai makanannya itu tenggelam dalam minyak gorengnya. Jadi deep fried di dalam. Waduh, ya. Makanya pas kalau teman-teman lihat proses penggunaan, proses menggoreng French fries, kentang goreng, oh my god. Wajar saja teman-teman kalorinya gila-gilaan, ya. Jadi kentang goreng itu dimasukin ke dalam minyak, terus sampai minyaknya banyak berlebih segala macamnya, dan dibiarkan. Karena apa? Karena kalau kentang goreng kita masukin ke dalam minyak goreng terus diaduk-aduk nanti pecah. Kita kan nggak mau French fries kita kan pecah. Jadi dibiarin tuh biasanya. Terus cuma diaduk-aduk dikit aja. Makanya minyak di dalam French fries itu banyak banget sehingga kalorinya tinggi banget. Nah, ini nih yang bisa difasilitasi dengan yang namanya air fryer. Air fryer bisa bantu teman-teman untuk sebagai alternatif dalam proses pengganti penggunaan minyak goreng dengan teknik deep frying, ya. Dan instead of completely submerging to food in oil, air frying require just a tablespoon 15 ml of oil to achieve a similar taste and texture to deep fried food. Nah, jadi kalau teman-teman masih mau menggunakan air fryer dan masih pengen nambahin minyak goreng, itu teman-teman sebenarnya cukup menggunakan 15 ml dari minyak aja untuk mendapatkan rasa yang sama dan tekstur yang sama ketika teman-teman menggunakan teknik deep fry. Wah, cukup menarik ya. Nah, berarti kita udah bisa ngambil kesimpulan nih bahwa nggak masalah kalau misalnya kita nggak pakai air fryer juga. Tapi mari kita lihat. Fakta pertama, teman-teman. Menggunakan air fryer dapat menolong kita cut fat content. Wah, menarik nih ya. Deep fried food are generally higher in fat than foods prepared using other cooking methods. For example, a chicken breast that has been fried contain more fat than an equal amount of roasted chicken. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menggunakan teknik menggoreng deep fry, itu ternyata meningkatkan kadar lemak di dalam makanan tersebut. Ambil contoh, ternyata ketika dada ayam kita goreng dengan menggunakan teknik deep fried, itu kadar lemaknya lebih tinggi dibanding kalau misalnya kita hanya roasted, hanya kita grill, hanya kita panggang, hanya kita bakar, lemaknya lebih rendah dibanding kalau misalnya kita menggunakan teknik penggorengan deep fried. Nah, dan some brands claim that using an air fryer instead of deep fryer can help cut the food fat content by up to 75%. Beberapa merek air fryer itu ngeklaim, teman-teman. Ngeklaim bahwa kalau teman-teman menggunakan mereknya, itu 75% kadar lemak dalam makanan itu tidak akan turun atau tidak bertambah. This is because air fryer requires significantly less fat for cooking than traditional deep fryer. Salah satu sebabnya adalah kalau teman-teman menambahkan minyak ke dalam air fryer sedikit aja, itu teman-teman udah bisa mengurangi banyak lemak yang akan masuk ke dalam makanan ketika teman-teman menggoreng makanan tersebut menggunakan deep fryer. Sehingga teman-teman, artinya deep fryer use up to 50 kali lebih banyak minyak dibanding air fryer. Nah, jadi faktanya kalau kita menggunakan teknik menggoreng deep fry atau menenggelamkan makanan dalam minyak tersebut dibandingkan dengan kita menggunakan air fryer yang hanya cukup 15 mili minyak aja, kalau teman-teman mau tambahin, itu ternyata kadar lemaknya ketika kita menggoreng itu 50 kali lebih banyak dibanding kita menggunakan air fryer. Even though the food doesn't absorb all of that oil, using an air fryer can significantly cut down on the overall fat content. Nah, jadi kalau kita menggunakan air fryer itu kita bisa mengurangi penyerapan lemak lebih banyak dibanding kalau kita menggunakan teknik menggoreng deep fry.
Dan beberapa penelitian teman-teman membandingkan karakteristik ketika kita menggunakan deep fried, teknik menggunakan deep fried dan menggunakan air fryer. Ternyata ditemukan fakta bahwa a final product with substantially less fat and less crispy texture but a similar color and moisture content. Jadi dibandingin nih menggunakan minyak goreng sampai makanannya tenggelam, terus menggunakan air fryer. Ternyata rasanya hampir sama, kemudian moisture kontennya, bentuknya juga hampir sama, tapi yang membedakan adalah kadar lemaknya lebih rendah ketika kita menggunakan air fryer. Begitu guys. Loh, berarti air fryer bisa mengurangi kadar lemak. Ya iyalah, secara logikanya aja teman-teman. Kalau kita menggunakan teknik deep fry, otomatis lemak-lemak yang ada di minyak akan terserap di makanan kita. Tapi kalau kita menggunakan air fryer, yang mana air fryer ini hanya menggunakan udara panas yang berputar dan sedikit aja minyak, otomatis kandungan lemak makanannya akan jauh lebih sedikit dibanding kita menggoreng dengan menggunakan teknik deep fry, ya, sampai tenggelam. Dan ini ternyata teman-teman memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan kita. Beberapa penelitian menyarankan bahwa dengan kita mengambil atau mengkonsumsi lebih banyak lemak dari vegetable oil atau minyak yang dari sayuran ini, itu ternyata diasosiasikan berhubungan dengan peningkatan resiko terbentuknya inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita, dan salah satu resiko paling tinggi adalah sakit jantung. Tapi jangan ditelan bulat-bulat guys, ya. Di sini dikatakan bukan pasti, tapi resiko peningkatan penyakit jantung dan inflamasi di dalam tubuh kita, ya, peradangan. Nah, terus kita masuk ke fakta yang kedua. Apakah dengan mengganti teknik menggoreng kita dengan menggunakan air fryer itu bisa ngebantu kita dalam penurunan berat badan? Ada aja. Mari kita cek teman-teman ya. Deep fried food are not just higher in fat, but they are also higher in calorie and may contribute to weight gain. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya yang ngebuat air fryer itu bisa ngebantu kita turun berat badan adalah kemampuan air fryer untuk mengurangi kandungan lemak berlebih di dalam makanan yang kita makan dibanding kalau kita menggoreng makanan tersebut. Ya, satu penelitian menemukan data bahwa a higher intake of fried food was associated with greater risk for obesity. Jadi ada satu penelitian menemukan fakta bahwa salah satu penyebab, ini bukan penyebab utama teman-teman ya, tolong digarisbawahi, salah satu penyebab terjadinya obesitas adalah terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Ya, sekali lagi, salah satu penyebab, bukan berarti makan makanan yang digoreng sudah pasti obesitas, belum tentu. Tapi salah satu penyebab terjadinya obesitas adalah makan makanan yang digoreng. Kayak gitu. Apakah saya masih makan makanan yang goreng? Saya mau masih, masih lah, nggak masalah makan makanan goreng buat saya. Ya. Nanti kita akan sampai di konklusi atau kesimpulan akhir. Dan if you are looking to trim your waistline, swapping your deep fried food for air fried food may be a good place to start. Jadi di artikel ini dibilang, kalau teman-teman pengen dapetin hasil program diet yang optimal, salah satunya adalah waistline-nya itu pinggul jadi lebih ramping. Salah satu cara untuk memulainya dengan cara mengganti, teman-teman, mengganti teknik makan makanan yang gorengan dengan menggunakan makan makanan yang air fry. Susah banget ngindarin gorengan. Ya betul banget, karena gorengan emang nggak bisa dihindarin. Kemana-mana kita jalan ada gorengan.
Gorengan. Nggak tahu, gorengan itu sangat bersahabat dengan kita. Mungkin salah satu sebabnya adalah kita nggak butuh effort terlalu banyak untuk bisa dapetin gorengan. Selain harganya juga murah, ya. Bakwan, pisang goreng, terus tahu goreng. Banyak lah pokoknya teman-teman kalau udah ngomongan gorengan tuh. Makanan bersantan kayak gimana? Makanan bersantan mah beda kasus lagi, ya. Sebenarnya saya pernah baca artikel tentang makanan bersantan, teman-teman. Santan itu nggak terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan misalnya kayak kolesterol, terus hipertensi. Tetapi yang menjadi berdampak lebih parah itu karena santan itu dipanaskan berkali-kali. Terus santan itu dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam waktu yang rutin. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin santannya itu dipanaskan terus berkali-kali, kemudian dikonsumsi terus setiap hari, terus yang satu lagi dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, porsi banyak. Ya, itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan santannya, Mas. Santan mah biasa-biasa aja. Tapi kita yang mengkonsumsi santan ini yang justru membuat santan jadi berdampak negatif buat tubuh kita. Ya. Jadi kita lanjut lagi teman-teman. Clocking in a 9 calorie in every gram of fat, dietary fat content over twice as many calories per gram as other macronutrient like protein and carbohydrate. Ini penting banget teman-teman, ya. Jumlah kalori per gram antara protein dan karbohidrat itu kurang lebih sama, 4 kalori, 4 sekian lah kalorinya, ya. Tapi kalau lemak itu 2 kalinya teman-teman, kurang lebih 9 kalori lebih. Itulah sebabnya kalori minyak lebih tinggi dibanding kalori makanan-makanan yang lain. Nah, jadi banyak orang tuh yang suka, kan sama-sama makan, apa sih bedanya? Ya, makan makanan dengan kandungan minyak atau kandungan lemak yang lebih tinggi, otomatis punya kalori yang lebih tinggi. Dan tadi kita udah bahas di awal bahwa prinsip dasar dari yang namanya diet apa? Untuk dapetin turun berat badan, defisit kalori, teman-teman. Ya. Jadi ini penting banget untuk kita paham bahwa makanan yang mengandung lemak yang tinggi, otomatis kalorinya juga pasti tinggi. Dan karena air fryers itu bisa mengurangi kandungan lemak yang diabsorb atau diserap dari minyak, otomatis dengan teman-teman mengganti teknik menggoreng deep fried dengan air fryer adalah salah satu cara untuk teman-teman bisa memotong kalori harian teman-teman dan menolong teman-teman untuk manage berat badan teman-teman. Menarik kan? Jadi kalau ditanya, apakah air fryer itu bisa membantu saya turun berat badan? Jawabannya bisa. Tapi kalau teman-teman nggak pernah makan makanan yang digoreng, apakah teman-teman masih butuh air fryer? Aduh, habis saya ini dipotong, terus dikirim ke produsen air fryer. Ternyata kamu nggak menyebarkan isu yang tidak benar ini, air fryer. Enggak lah. Saya di rumah juga masih ada air fryer, guys. Dan ternyata teman-teman, selain satu tadi ya, air fryer itu membantu kita dalam penggunaan minyak yang tidak berlebih, air fryer membantu dalam proses program diet kita. Dan yang ketiga teman-teman, ternyata air fryer itu ternyata can decrease, dapat menurunkan kandungan-kandungan yang berbahaya ketika kita menggunakan minyak goreng yang berlebih. Seperti yang saya sudah disampaikan di awal tadi, di mana ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan menggunakan minyak goreng yang terlalu banyak dan terlalu sering dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan yang namanya karsinogenik atau resiko peningkatan kanker di tubuh kita. Ketika kita terlalu banyak
mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan proses digoreng, teman-teman. Ya, tadi saya sudah sebutkan di awal ada akrilamida, ya. Akrilamida itu tadi juga disebutkan juga dari akrotein. Akrotein itu juga udah disebutkan sumbernya dari pemecahan asam lemak dan gliserol, kemudian dari karbohidrat juga, sehingga dengan kita menggoreng secara tidak langsung, kita ngebuat tubuh kita mengkonsumsi terlalu banyak zat-zat karsinogenik yang kita masukkan sendiri ke dalam tubuh secara sadar, ya. Kenapa kan secara sadar nih kita kan nggak tiba-tiba gorengan masuk ke dalam mulut. Gorengan pasti butuh perantara. Ya. Dan air fryer your food instead of using a deep fry may help lower the acrylamide content. In fact, one older study found that air frying reduced acrylamide by up to 90% compared with traditional deep frying. Jadi, ketika kita menggunakan air fryer, kita bisa menekan timbulnya akrilamida kurang lebih sampai 90% dibanding kalau kita menggunakan minyak goreng yang berlebihan pada saat kita menggoreng makanan atau masakan kita, teman-teman. Wow, nice. Itu fakta dari air fryer. Dan benefitnya apa menggunakan air fryer? Sudah tadi di awal disebutkan, ternyata air fryer makanannya lebih sehat dibanding kita menggunakan teknik menggoreng yang minyaknya berlebihan. Ya, terus makanan yang kita proses menggunakan air fryer itu lower in fat, ya, rendah lemak, kemudian kalorinya rendah, and even some potential harmful compounds that are found in traditionally fried foods tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah yang rendah dibanding kalau kita menggunakan minyak goreng yang berlebihan. Nah, ya, it also worth of considering that since an fryer uses less oil than the fryer, it might be easier to spring for higher quality but more expensive oil, such as avocado oil. Jadi katanya air fryer juga bisa ngebantu teman-teman dalam hal manage penggunaan minyak goreng, yang dimana minyak goreng ini seperti yang teman-teman ketahui cukup mahal harganya, ya. Jadi teman-teman bisa alternatif bolak-balik ganti dengan menggunakan minyak goreng atau menggunakan air fryer. Dan itu tadi pro-nya, teman-teman. Ini sekarang kita bahas kontranya, kontra dari penggunaan air fryer. Ya, walaupun banyak orang yang bilang ketika kita menggunakan air fryer itu lebih sehat daripada kita menggunakan makan makanan yang digoreng dengan penggunaan minyak yang berlebih, ternyata teman-teman ada satu penelitian yang bilang bahwa kalau kita menggunakan air fryer itu kurang lebih butuh waktu yang lama dibanding kalau kita langsung goreng makan makanan tersebut, ya kan? Dan in addition to require a longer cooking times, air frying food tends to produce a slightly different taste and less crispy consistency than deep frying. Nih orang-orang yang kontra nih teman-teman, itu ternyata lebih fokus pada durasi masak. Jadi dia bilang, kalau kita pakai minyak goreng, itu tinggal dicemplungin aja, terus kurang lebih waktunya 9 menit, teksturnya udah crispy, habis itu udah cukup dibanding kalau kita menggunakan air fryer. Air fryer itu kurang lebih 21 menit untuk bisa dapetin tekstur yang sama, rasa yang sama daripada ketika kita menggunakan teknik deep frying atau menggunakan minyak goreng yang berlebih sampai makanannya tenggelam dalam minyak tersebut. Dan it is important note that while air frying reduces the formation of harmful chemical like acrylamide and adverse glycation and products compared to deep frying, air fried foods do contain these chemicals then should be limited in your diet. Nah, jadi dia bilang juga bahwa sebenarnya kalau kita program diet nggak perlu amat tuh air frying, teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kita bisa mengatur makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa perlu adanya bantuan air fryer. Itu yang kontranya, ya. Dan kesimpulan akhirnya, teman-teman, bottom line-nya, ini kita udah sampai di sesi akhir. An air fryer is a healthier option that deep frying food can be an intensive way to fry not only meats and potato but other nutrition foods such as broccoli, yams, tofu, or eggs. Jadi teman-teman, intinya adalah air fryer adalah option
option atau alternatif pemilihan dengan menggunakan teknik memasak yang jauh lebih sehat dibanding kalau teman-teman menggoreng makanan menggunakan teknik deep frying. Jadi daripada pakai deep frying, mending pakai air fryer. Ya, dan dengan menggunakan air fryer, otomatis teman-teman bisa mengurangi lemak yang diabsorb dari minyak, kemudian kalori otomatis juga akan berkurang, dan beberapa zat-zat makanan karsinogenik yang timbul dari ketika kita menggoreng terlalu lama. Ya, so itulah kesimpulan dari menggunakan air fryer, teman-teman. Menarik. Jadi kayaknya udah kejawab deh. Kalau ditanya apakah perlu menggunakan air fryer, jawabannya bisa masing-masing, teman-teman. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman dari awal memang jarang sekali melakukan atau menggunakan teknik menggoreng, ya udah, berarti nggak perlu amat air fryer. Tapi kalau teman-teman sering kali menggoreng makanan teman-teman, ada baiknya teman-teman, nggak ada salahnya ya teman-teman punya air fryer dan mengganti proses menggoreng itu yang menggunakan minyak dengan menggunakan air fryer. Ya kayak gitu. Nah, tapi kalau saya air fryer mah wattnya gede. Tapi ada juga sih air fryer yang sekarang wattnya kecil. Ya apa sih namanya? Wattnya bersahabat. Intinya balik lagi ke teman-teman semua. Apakah teman-teman butuh dengan air fryer atau sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Ya. Tapi kalau ditanya apakah air fryer bisa ngebantu dalam program diet, jawabannya bisa. Ya, salah satu alasannya udah sebutkan tadi bahwa dengan menggunakan air fryer, teman-teman bisa mengurangi penggunaan minyak yang berlebih, otomatis penyerapan lemak, penyerapan minyak dalam makanan yang akan menyebabkan kandungan lemak yang tinggi itu akan juga berkurang. Dan otomatis dengan kandungan lemak berkurang dalam makanan tersebut yang didapat dari penyerapan minyak, kalori juga akan rendah. Jadi nggak ada salahnya teman-teman punya air fryer kayak gitu. Ya. Kalau ditanya wajib, nggak wajib-wajib amat sih sebenarnya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman dari obrolan kita pagi hari ini. Next-nya kita akan bahas banyak sekali, sebenarnya udah banyak sekali artikel-artikel yang ngantri dari pertanyaan teman-teman yang masuk lewat DM atau masuk di kolom komentar atau masuk di chat. Tolong dibahas. Saya sudah cari beberapa artikelnya, next-nya kita akan bahas. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini. Kita akan ketemu di next session berikutnya. Oke. Bye.